Market yang sedang tidak baik seperti tahun 2026 ini ya sangat volatile sekali di mana IHSG sempat menyentuh level 9.000 lalu tiba-tiba masuk ke level 6.700-an. Tentu saja itu market yang tidak baik ya, market yang drop. Dan ketika market drop, banyak orang-orang yang mengatakan satu-satunya cuan di saham adalah dari dividennya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dividen itu merupakan suatu hal yang penting atau bahkan terpenting? Kalau menurut saya, dividen bukan yang terpenting. Lalu apa yang terpenting ketika kita pilih saham? Kita akan bahas di video kali ini ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke bahasanya ya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel YouTube The Investor ini, untuk subscribe dulu channel ini ya, karena di channel YouTube The Investor ini kita akan selalu bahas insight-insight tentang investasi saham jangka panjang. Dan juga silahkan teman-teman download ebook watchlist kami, karena kami sudah menulis ebook yang di dalamnya kita mereview 4 saham big banks kita, BBRI, BMRI, BBCA, dan juga BBNI. E-book tersebut bisa di-download secara free. Linknya di bawah ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, kita akan membedah ya, mulai dari menghitung dividen yield. Bagaimana sih menghitung dividen yield itu? Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu atau kita harus mengetahui dulu berapa total dividen yang dibagikan. Dan ini saya akan share rumusnya ya, rumus bagaimana kita mengetahui berapa total dividen yang dibagikan. Rumus total dividen yang dibagikan adalah dividen payout ratio dikalikan dengan laba bersih. Nah, di sini ada 2 poin utama ya yang harus kita perhatikan. Pertama adalah dividen payout ratio atau biasa kita singkat sebagai DPR. Yang kedua adalah laba bersih. Yang dimana ya contohnya adalah misalkan suatu emiten dia membuka laba bersih 12,5 triliun rupiah, kemudian dalam RUPS ya, memutuskan untuk membagikan dividen dengan payout ratio 90%, maka total dividen yang diberikan sebesar 10 triliun rupiah. Nah, ngomong-ngomong, dividen payout ratio ini selalu dihasilkan ya, atau angkanya keluar itu hasil dari RUPS ya. Jadi ketika perusahaan sudah beroperasi selama 1 tahun penuh, membuka laba bersih, kemudian tahun depannya RUPS. Nah, di dalam RUPS tersebut, salah satu yang ditunggu-tunggu para investor adalah berapa dividen payout rasionya ya, sehingga akan menentukan jumlah dividen yang diberikan. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mengetahui dividen yang diberikan secara nominal ya, maka kita bisa menghitung nih berapa dividen per share-nya, alias per satu saham yang kita miliki, kita dapat dividen berapa rupiah. Nah, rumusnya ya tentu saja cukup sederhana ya, yaitu total dividen tunai atau total dividen yang diberikan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya, yang dimana ini tadi ya artinya adalah DPS ini menunjukkan berapa rupiah dividen yang diterima investor untuk setiap satu lembar saham yang dimiliki. Contohnya, misalkan total dividen yang diberikan adalah 10 triliun rupiah, kemudian jumlah lembar sahamnya ada 50 miliar lembar saham, maka bisa kita hitung nih, dividen per share atau dividen per satu lembar sahamnya adalah 200 rupiah. Ya, jadi kalau misalkan kita punya satu lot artinya 100 lembar, maka kita berhak mendapatkan dividen sebesar 200 rupiah kali 100 ya, atau 20.000 per satu lotnya. Nah, ini kita dapat DPS atau dividen per share. Selanjutnya dari DPS ini kita bisa menghitung yield-nya, dividen yield-nya. Berapa sih secara persentase yield yang kita dapat dari dividen yang kita terima ya. Rumusnya juga cukup sederhana, yaitu dividen per share dibagi dengan harga saham. Ya, harga saham ini bisa harga saham yang kita miliki, atau kalau kita mau menghitung potensi dividen ke depan, maka kita bisa pakai harga saham saat ini ya. Tapi rata-rata kita pakai harga saham yang kita miliki.
kemudian dikali 100% ya. Jadi dividen per share dibagi jumlah lembar saham dikalikan 100%. DPS adalah dividen per share, harga saham adalah harga beli atau harga saham saat ini, dan ini contohnya ya, misalkan dividen per share-nya 187, kemudian kita punya saham tersebut di harga 3.500, maka yield yang kita terima dari dividen adalah 187 dibagi 3.500 dikali 100% sama dengan 5,34%. Ya, jadi kita dapat yield ya senilai 5,34%. Nah, yield ini nanti kita bisa bandingkan misalkan dengan deposito ataupun dengan instrumen yang lain, kira-kira menarik atau tidak, seperti itu ya. Artinya kalau kita urutkan ya untuk menghitung dividen yield, yang pertama adalah kita perlu ngecek ya laba bersih yang dihasilkan perusahaan tersebut sebagai dasar perhitungan dividen. Jadi ini dasarnya dulu, kita harus tahu laba bersihnya. Kemudian yang kedua, kita hitung total dividen yang dibagikan, yaitu dengan mengkalikan payout rasionya. Ini adalah hasil RUPS di tahun depannya, biasanya seperti itu. Yang ketiga, kita bisa dapat angka dividen per share-nya, yaitu dengan membagikan lagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, dan kita akan ketemu yield-nya, yaitu dengan membagi harga saham yang kita miliki lalu kalikan 100%. Nah, dari urutan ini bisa kita ketemu nih, yaitu DPR atau dividen payout ratio, dapat total dividen, dapat dividen per share, dapat dividen yield. Maka di sini satu hal penting adalah kita harus mengevaluasi kualitas bisnis. Ya, artinya kalau kualitas bisnisnya bagus, labanya naik, dividennya naik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari pemaparan tadi teman-teman sekalian ya, kita bisa simpulkan bahwa kualitas bisnis itu yang terpenting. Ya, bahkan saya sendiri kadang ya memilih saham-saham itu tidak hanya dividen, bahkan ada saham-saham yang tidak bagi dividen, buat saya tidak masalah, tapi yang terpenting adalah kualitas bisnisnya. Dan ini bisa membuat portofolio saya selalu tumbuh. By the way, portofolio saya bisa teman-teman akses juga ya melalui program Value Investing Mastery. Jadi silahkan nih kalau teman-teman mau melihat atau mengikuti perjalanan portofolio saya ya untuk invest jangka panjang, silahkan ikuti program Value Investing Mastery. Linknya juga ada dalam deskripsi atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, kita coba ya buktikan dengan studi case di dua saham yang memiliki kualitas bisnis berbeda ya. Tapi sekali lagi kita tidak bicara mengenai operasional bisnisnya, tidak, tapi kualitas bisnis yang menghasilkan laba bersih yang tumbuh atau menurun. Nah, kita akan lihat dulu di saham BBCA yang dimana tentu saja kita tahu ya BBCA ini punya kualitas bisnis yang sangat bagus sehingga laba bersihnya selalu tumbuh setiap tahun. Dari tahun 2020 sampai 2025 laba bersihnya konsisten naik. Lalu kalau kita melihat ya atau kita cari dividen payout rasionya secara histori, rata-rata dividen payout rasio dari BBCA ini antara 50 sampai 60% ya. Bahkan di tahun 2025 kemarin mencapai 72% dan itu dividen payout rasio tertingginya ya sejak berdiri, termasuk salah satu tertinggi sepanjang masa. Nah, dengan payout rasio antara 50 sampai 60% tadi kita dapat nih dividen in cash atau dividen per share ya, dividen per sahamnya yaitu sebagai berikut. 2021 145 rupiah per lembar saham, tahun 2025 menjadi 336 rupiah per lembar saham. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Setiap tahun ketika laba suatu emiten itu naik, maka dividen per share-nya juga naik. Ya, kalau dividen per share-nya naik, misalkan kita hold saham sejak tahun 2021, maka dividen yield-nya setiap tahun juga naik. Nah, disinilah yang penting ya, ketika laba bersih naik, dividen per share-nya naik, dividen yield-nya pun juga naik. Kita lihat pergerakan harga saham BBCA di mana tahun 2021 sampai 2025 konsisten naik. Dan ini yang biasa selalu kita pegang ya, bahwa dalam jangka panjang ketika suatu emiten terus menghasilkan laba yang tumbuh positif, biasanya akan diikuti dengan harga sahamnya ya. Dan 2021 sampai 2024 harga sahamnya inline dengan fundamental atau dengan kinerjanya.
Tahun 2025 dan 2026 ini ada anomali ketika kinerjanya terus naik tapi justru harga sahamnya turun. Nah, menurut saya ini menarik ya, alias harga sahamnya menjadi undervalue. Anggap saja tahun 2021 dulu kita beli di harga katakanlah 6.500 dan hold sampai sekarang, maka paling tidak sampai saat video ini diambil ya, atau kita sudah nge-hold BBCA mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, kita masih selamat dari minusnya, ini tidak terlalu dalam. Ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, kita tetap dapat untung dari dividen yield yang terus naik setiap tahun. Ya, 2021, 2022 dividen yield-nya ini dengan acuan misalkan kita punya BBCA di harga 6.500 ya sejak tahun 2021. Ya, maka yield dari dividennya akan terus naik. 2022, 2023 naik menjadi 4%, 2024 naik menjadi 4,6%, dan 2025 naik menjadi 5,17%. Ya, jadi masih dapat untung dari dividennya ya, walaupun mungkin secara floating profit or loss mungkin masih floating loss ya, tapi floating loss-nya cukup terbatas ya. Di hold saja menurut saya, tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat, saya optimis harga saham BBC akan kembali naik lagi ke 11.000 ya. Oke, itu mengenai BBCA. Nah, sekarang kita studi case lagi ke saham selanjutnya, yaitu Unilever ya, yang dimana secara kualitas bisnis atau secara laba bersih, Unilever ini konsisten turun laba bersihnya. Dari tahun 2020, laba 7,1 triliun, selalu menurun akhirnya di tahun 2024 menjadi 3,3 triliun rupiah. 2025 terjadi lonjakan laba yang cukup signifikan ya, bahkan sangat signifikan. Faktornya adalah tahun 2025 kemarin Unilever menjual salah satu brand es krim yang cukup terkenal yaitu Magnum ya. Jadi brandnya dijual seharga sekitar berapa? 5 atau 6 triliun ya, saya lupa. Teman-teman bisa cek lagi, tapi intinya 2025 lonjakan kinerja dari Unilever bukan karena kegiatan operasional, tapi karena menjual asetnya. Dan Unilever rata-rata dividen payout ratio-nya sekitar 99 sampai 100%. Ya, dan tahun 2025 ini belum diputuskan ya, asumsi 2025 90% dibagikan menjadi dividen. Oke, maka akan ketemu dividen per share seperti ini. 187 di tahun 2020, kemudian tahun 2021 turun ya. Turun 166, kemudian turun lagi di 153 untuk tahun 2022 dan turun terus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ketika dividen per share-nya turun, maka kalau kita hold saham Unilever sejak tahun 2020 atau 2021 mungkin, ya dividen yield yang kita terima setiap tahun juga ikut turun ya. Mungkin tahun 2025 kita akan dapat dividen yang cukup oke karena lonjakan laba tadi, tapi sekali lagi lonjakan laba karena menjual aset belum tentu bisa diulangi lagi di tahun ini atau tahun-tahun setelah ini ya. Jadi perlu teman-teman lihat kembali mengenai kualitas bisnisnya. Harga saham dalam jangka panjang selalu mengikuti kinerjanya, dan di tahun 2021 anggap saja kita punya saham Unilever di harga 4.000 ya di tahun 2021 lalu, dan kita hold sampai sekarang ya, dalam jangka panjang bukannya naik malah justru turun ya. Kenapa? Karena ya laba bersihnya juga turun. Kemudian sampai saat ini harga saham Unilever berada di level 1.700, artinya secara floating loss ini turunnya cukup dalam ya. Jadi kalau kita hold saham Unilever sejak tahun 2021 lalu di harga 4.000 sampai sekarang, mungkin floating loss-nya kita sekitar ya 60-an%. 60-an%, dan kalau kita hanya mengandalkan dividen per tahun kira-kira 4% ya, dan justru makin menurun ya, dan penurunan dividen yield ini belum bisa menutupi dari kerugian floating loss kita ya. 2025 mungkin yield-nya naik lagi, tapi kita tidak tahu 2026, 2027 akan seperti apa. Kalau laba bersihnya makin turun lagi ya, nanti dividen yield-nya juga makin turun lagi ya. Ini asumsi
pakai ya TX 4000 ini, harga kita punya sekitar Rp4.000. Nah, dari studi ke studi sudah kita lihat ya, kita perlihatkan ya teman-teman, bahwa dalam memilih saham, maka yang terpenting itu bukan dividennya, tapi yang terpenting adalah kualitas bisnisnya yang bisa membuat laba bersih perusahaan itu selalu tumbuh setiap tahun. Itulah kenapa saya sendiri selalu memilih saham-saham yang punya potensi untuk laba bersihnya naik. Ya, walaupun kadang saham tersebut tidak membagi dividen, menurut saya nggak masalah. Karena ketika laba bersih selalu tumbuh, maka dalam jangka panjang, cepat atau lambat harga saham juga akan ikut naik. Dan ini sudah terbukti ya, dengan saya memilih emiten-emiten yang memiliki kualitas bisnis bagus, dalam jangka panjang portofolio saya bisa naik 241%. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti perjalanan saya dalam menyusun portofolio, bagaimana saya menumbuhkan kekayaan saya melalui saham, teman-teman bisa ikut program Value Investing Mastery. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.